Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal yang akan saya rencanakan untuk kegiatan akhir 3 semester besok. Yaitu rencana tidak lanjut melestarikan olahraga tradisional melalui program software di SD Negeri Pondolan 1. Ya. Dengan narasumber saya sendiri Ahmad Irawan Sarjana Pendidikan. Lanjut. Berikutnya latar belakang SD Negeri Pondolan 1 adalah salah satu SD yang terletak di Kecamatan Ayu, Kabupaten Pati, memiliki peserta didik yang beragam. Latar belakangnya SD Negeri Pondolan 1 memiliki sarpras yang memadai seperti halaman untuk berolahraga, ruang kelas yang nyaman, memiliki dewan guru yang berkompeten, dukungan orang tua dan kaya budaya lokal. Kurangnya pengetahuan peserta didik mengenal budaya daerah dan permainan tradisional. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan tradisi budaya akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi dan budaya lokal. Permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan bersama KPS dan program P5 bertemakan kearifan lokal. Berikutnya tujuan program, yaitu yang pertama mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, yaitu sehat fisik, sehat jiwa dan sehat sosial. Berikutnya mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Berikutnya pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya peserta didik dapat mengenal dan memahami permainan tradisional. Peserta didik dapat mempraktikkan permainan tradisional. Yang berikutnya peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. Berikutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar dalam bentuk SEM, sport education lupa. Siswa memberikan model sport education model. Siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Yang kedua, langkah-langkah. Siswa dapat menyebutkan nama, aturan dan cara permainan tradisional minimal 5. Berikutnya siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Siswa dapat menerima kemenangan dan setelah dengan lapang dada menghargai pendapat teman. Berikutnya hasil yang diharapkan, mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat pertemuan mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Berikutnya struktur program mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Jenis program kurikuler. Skala program siswa kelas 6, pengaturan program bisa dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan Desember 2024, yaitu setelah jeda pembelajaran. Berikutnya mitra dalam Kombel, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada peserta
Berikutnya, sekolah memiliki kepala sekolah guru yang sudah S1 dan tersertifikasi dan staf yang mumpuni. 2 murid yang berjumlah 77 orang yang masing-masing kelas menerima perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia, wasit, official dan penonton. 3. Sekolah memiliki halaman yang cukup luas, sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan beberapa laptop. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan permainan tradisional yang menjadi produk utama. Yang menjadi produk utama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani dan mempopulerkan kembali permainan tradisional yang di kalangan siswa. Yang 3, produk hasil karya membuat foto, dokumentasi serta video permainan tradisional bukan sodor. Berikutnya, memanfaatkan media sosial yang dapat dipublikasikan. Keempat, pertanyaan dari belajar berbasis proyek yang dirancang. Bagaimana contoh permainan tradisional untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Apa manfaat bermain permainan tradisional bagi anak-anak atau masyarakat? Berikutnya, tipe proyek meningkatkan kualitas hidup peserta didik secara keseluruhan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Model pembelajaran, model pendidikan kebugaran, peserta didik yang akan dilibatkan, murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaan proyek bulan Desember tahun 2024, mata pelajaran PJOK, SPDB, Pulau. Berikutnya, 10 pelajaran yang berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler dan kokurikuler atau P5. Proyek ini mendukung beberapa dimensi dalam profil Pancasila seperti berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis atau bernalar kritis. 11. Menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Hasil proyek yang dilakukan tingkat satuan pendidikan SD Negeri Pondok 1 kelas 6 fase C, tema kearifan lokal, topik permainan gobak sodor. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengenal dan memahami permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan permainan gobak sodor. Berikutnya, capaian siswa mengenal permainan tradisional gobak sodor. Siswa mampu memainkan permainan tradisional gobak sodor dengan benar. Siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan langkah-langkah. Siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain. Berikutnya, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman bermain. Berikutnya, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Berikutnya, hasil yang diharapkan mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat taman mini permainan tradisional, mengadakan diskusi nilai-nilai yang tergandung dalam permainan tradisional. Berikutnya, mengadakan lomba olahraga tradisional bukan sodor. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program kokurikuler skala program kelas siswa kelas 6. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan Desember tahun 2024. Mitra dan kombel, kepala sekolah sebagai penasihat, fasilitator dan kombel, guru PJOK, rekan sejawat berdiskusi bersama dalam barang materi penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Untuk kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan sport education model kepada siswa. Berikutnya, alur pembelajaran berbasis proyek. Program proyek 1. Murid dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan di sekolah. 2. Guru menginformasikan tugas proyek pada murid kelas 6. Pengumpulan informasi orang tua murid mengambil data tentang dasar proyek. Orang tua menentukan apa yang harus digunakan pada pelaksanaan tugas proyek. Next one. Observasi mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan.
rubrik penilaian oleh guru PJK dan guru kelas, refleksi siswa penilaian oleh siswa. Next. Kemungkinan tantangan beberapa perangan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Solusinya membuat peralatan sederhana dari bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan memodifikasi yang sesuai dengan zaman. Tentunya terima kasih atas kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.